Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Seorang wanita terbangun di mobil. Dia adalah pengantin yang dibawa ke rumah barunya oleh suaminya. Suaminya dokter. Rumahnya besar dan indah dan hanya 2 orang tinggal di sana, pembantu dan anak si dokter yang buta. Mereka menikmati malam pernikahan mereka dan berhubungan intim pertama kali. Si dokter menunjukkan pengantin wanita sekitar rumah. Banyak alat keamanan teknologi tinggi di situ. Setiap pintu memiliki kunci sidik jari. Namun, dia tidak ingin si gadis masuk ke satu ruangan di bawah tanah. Dokter mulai menciumnya dan si pengantin melihat pembantu di ujung lorong. Setiap pagi dokter harus berangkat kerja, sedangkan si pengantin dibiarkan sendiri. Suatu malam, dia melihat pembantu dan putra di luar rumah. Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Pakaian dan perhiasan barunya sementara cukup baginya untuk menikmati dirinya sendiri. Namun dia sangat penasaran. Tak lama dia menyelinap ke area terlarang malam hari. Ternyata ini laboratorium berisi mesin dan loker aneh. Dia terkejut dan jijik ketika dia membuka salah satu laci dan menemukan klon dirinya sedang tidur. Ternyata si dokter telah mengkloningnya. Dia keluar ruangan dengan panik hingga terluka di jarinya. Dia mencoba memanggil bantuan di telepon, tapi telepon rusak. Keesokan harinya, dia bertanya mengapa telepon tidak berfungsi, tetapi dokter mengabaikannya. Mereka menghabiskan hari dengan intim, tetapi dia tidak menikmatinya. Segera dokter mengetahui apa yang telah dilakukan pengantin barunya. Dia mencoba melarikan diri, tetapi pintu tidak terbuka. Si dokter dengan kejam menikam istrinya hingga tewas. Pembantu dan putranya tidak terganggu, bahkan membantunya gali kuburan untuk menguburkan si pengantin. Si pembantu meminta dokter untuk berhenti, tetapi dia menolak. 6 minggu setelah peristiwa itu, pengantin yang sama pulang dengan suami barunya, sama seperti sebelumnya. Hari pernikahan yang serupa terjadi lagi, persis dengan sebelumnya. Setiap kali si pengantin mendekati si pembantu, dokter menghalangi mereka. Keesokan harinya dia masuk ke ruang terlarang dan menemukan klon. Tanpa sepengetahuannya, klon lain kabur dan mengikutinya. Klon melihat dia tidur dan menyentuh pakaiannya. Si pengantin ketakutan esok pagi dan menemukan pakaiannya berantakan. Dia mencoba menghindari dokter, tapi dia marah dan mengatakan dia harus dihukum. Dia lari ke bawah. Si dokter memainkan rekaman piano untuk membodohinya. Kemudian dia ditangkap dari belakang dan dibungkam kain disiram obat bius. Tapi si pengantin berpura-pura mati lalu melukainya dengan fatal. Dia membersihkan seluruh ruang, mandi, dan membakar pakaiannya. Dia mencoba menelepon 911, tetapi melihat pembantu dan si putra kembali. Jadi dia berpura-pura semuanya baik-baik saja. Keduanya tidak mempercayainya, dan pembantu tiba-tiba sakit jantung. Dia dilarikan ke rumah sakit. Si putra mengatakan dia tahu apa yang terjadi dan minta bantuannya membakar tubuh dokter. Dia bilang kenangan masa kecil si pengantin sebenarnya memori dibesarkan sebagai klon oleh si pembantu dan si putra. Kemudian mereka dikunjungi oleh teman detektif dokter, dan si pengantin berbohong bilang dokter itu tidak enak badan. Namun si putra menikam detektif dari belakang. Dia bilang si dokter telah rutin membayar detektif untuk menyimpan rahasia eksperimen dia. Dia bilang si pengantin boleh pergi, tetapi memintanya membaca buku harian si pembantu dahulu. Dia bilang dia tidak akan melepaskannya sampai dia baca buku harian itu. Ternyata si pengantin awalnya adalah istri manusia si dokter, tetapi kondisi medis yang langka membuat dia tewas saat melahirkan. Tidak tahan kehilangan istrinya, si dokter mulai membuat klon istrinya, dengan bantuan pembantu yang sebenarnya adalah ahli biologi. Upaya pertama eksperimen gagal tetapi akhirnya klon dibangun. Dalam jurnal tersebut, terungkap bahwa dokter dan si ahli biologi membangun 6 klon secara total, salah satunya si pengantin. Dia klon kelima. Dia mencoba kabur, tetapi si putra mendorongnya dan mengikat kakinya ke tempat tidur. Saat bangun, dia terpaksa terus membaca jurnal.
Jurnal mengungkapkan si pembantu curiga si putra adalah klon dari dokter. Si putra menjelaskan bahwa dokter membutakannya karena cemburu ketika dia masih muda. Dia mengatakan ayahnya tidak suka dia menjadi dekat dengan salah satu klon. Si putra mengatakan dia melihat ayahnya menganiaya klon satu saat dan mengkonfrontasinya, hingga ayah menyerangnya. Sementara itu si pembantu dan dokter itu sempat menjalin hubungan intim. Putranya mengancamnya dengan senjata untuk beritahu apa yang dipelajari di jurnal. Dia bilang si putra bukan klon dari dokter. Setelah merayunya, dia menyerang si putra dan mencoba melarikan diri. Tiba-tiba klon keenam muncul membawa senjata. Klon terakhir ini bingung dan tidak yakin. Jadi akhirnya ia melukai si putra buta. Si pengantin juga terluka secara tragis hingga nyaris tewas. Di akhir hidupnya, dia memberitahu klon terakhir untuk membaca jurnal si pembantu. Klon terakhir membaca buku harian tentang bagaimana dokter dan si pembantu bertemu, dan eksperimen cloning. Si pembantu sadar bahwa dokter itu ingin mengalami ulang malam pernikahannya dengan setiap pengantin hasil cloning, sebelum dengan sengaja mengakhiri kehidupan tiap klon. Ini membuat si pembantu ketakutan. Setelah pulih dari sakit jantung, pembantu kembali ke rumah dari rumah sakit. Si klon memberinya jurnal untuk dibaca, dan mendorongnya untuk menggunakan penelitiannya untuk tujuan yang baik. Klon terakhir meninggalkan tempat itu untuk memulai kehidupan mandiri. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.